Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Selamat datang kembali di channel Dapur Keluarga Kumara. Kali ini saya membuat kue kering. Belum banyak yang bikin ya teman-teman. Kue terbaru. Ini tuh enak banget rasanya. Teksturnya tuh keras. Perpaduan rasanya gurih, manis, pokoknya mantap, cocok banget buat ide jualan maupun cemilan bersama keluarga tercinta. Bahannya juga sangat mudah didapat, cukup ekonomis ya teman-teman. Yuk langsung saja kita simak bahannya apa saja dan bagaimana cara membuatnya. Yang pertama udah aku siapkan wadah, dan ini langsung saja aku masukkan 50 gram gula pasir halus. Kemudian masukkan 100 gram margarin. Tambahkan sekitar 50 gram keju parut atau sesuai selera masing-masing. Tambahkan setengah sendok teh vanili cair, boleh juga diganti dengan vanili bubuk ya teman-teman. Selanjutnya aduk-aduk supaya tercampur merata sambil sedikit ditekan-tekan ya teman-teman. Lanjut, kemudian tambahkan 175 gram tepung terigu, lalu kemudian aduk-aduk kembali supaya tercampur merata. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi semua teman-teman yang sudah support dan subscribe channel Dapur Keluarga Kumara. Yang belum subscribe, ya langsung saja tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa ya like, komen, dan share. Terima kasih. Ini agar lebih mudah, selanjutnya aku uleni menggunakan tangan. Ke adonan sudah agak kalis, langkah berikutnya tambahkan 1 butir putih telur. Kemudian untuk kuning telurnya sisihkan, nanti bisa dijadikan sebagai bahan olesan ya teman-teman. Aduk-aduk kembali supaya tercampur merata dan biar lebih mudah bisa diuleni menggunakan tangan ya teman-teman.
Jika adonannya sudah kali, sisihkan, diamkan kurang lebih sekitar 10 menit. Jangan lupa ditutup dengan plastik atau kain serbet bersih ya teman-teman. Selanjutnya, siapkan untuk bahan isiannya. Ini aku menggunakan gula merah saja. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan isian yang lain boleh ya. Ini dia adonannya, sudah aku istirahatkan kurang lebih sekitar 10 menit. Langkah berikutnya, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Ini aku timbang kurang lebih beratnya sekitar 20 gram ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya. Taburi alasnya menggunakan tepung terigu supaya nanti tidak lengket. Ambil satu adonan yang sudah dibagi tadi sekitar 20 gram, sudah ditimbang ya teman-teman. Kemudian pipihkan membentuk memanjang seperti ini. Lalu kemudian rapikan untuk pinggir-pinggirnya, dipotong. Pada bagian ujungnya beri isian, kemudian sisanya lubangi menggunakan pipet. Caranya seperti video ini ya teman-teman. Untuk caranya perhatikan video ini, jangan di skip ya teman-teman. Kemudian selanjutnya gulung, jangan lupa sambil ditekan ujungnya supaya nanti isiannya tidak keluar ketika di oven. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian letakkan ke dalam tray oven yang sudah diolesi dengan margarin atau mentega. Yuk, tambah satu adonan kembali, lalu pipihkan, memanjang, caranya seperti ini. Kemudian nanti dirapikan, potong untuk pinggir-pinggirnya ya teman-teman. Beri isian kembali pada bagian ujungnya, lalu sisanya beri lubang menggunakan pipet. Lalu gulung, pastikan untuk ujungnya sedikit ditekan supaya nanti isiannya tidak keluar ketika di oven. Hasilnya setelah itu bisa dipanggang atau di oven kurang lebih sekitar 30 menit dengan suhu 180 derajat atau menyesuaikan oven masing-masing ya teman-teman. Jangan lupa setelah setengah matang ngolesi dengan kuning telur di atasnya. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget kan? Pokoknya harus coba ya teman-teman karena itu rasanya enak banget. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Selamat datang kembali di channel Dapur Keluarga Kumara. Kali ini saya membuat cemilan simple, bahannya sangat murah tapi enak dan mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup dua bahan utama bisa jadi cemilan yang enak, garing di luar, empuk di dalam. Yuk langsung saja kita simak. Pertama-tama
Pertama siapkan teflon anti lengket. Ini langsung saja aku masukkan 200 ml air. Tambahkan 4 sendok makan munjung gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam atau sesuai selera. Tambahkan 1 sendok makan margarin atau mentega. Kemudian hidupkan api kompor, lalu aduk-aduk, pastikan gula pasirnya larut. Dan ini aku memasaknya menggunakan api sedang ya teman-teman. Jika sudah larut gula pasirnya dan menteganya, langkah berikutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 18 sendok makan munjung. Dan ketika penambahan tepung terigunya ini, pastikan apinya menggunakan api kecil ya teman-teman, supaya tidak gosong di bawahnya. Kemudian selanjutnya aduk-aduk, jangan sampai ada yang gosong di bawahnya ya teman-teman. Jadi mengaduknya ini dengan cepat ya, supaya tidak gosong. Masak adonannya ini sampai airnya benar-benar kering atau menyusut, atau ini kurang lebih sampai setengah matang ya teman-teman. Ini jadi nggak terlalu matang untuk adonannya. Kemudian langkah berikutnya siapkan alas, kemudian tuang adonan di atas alasnya. Gunakan alas yang anti lengket ya teman-teman. Dan ini mumpung adonannya masih sedikit panas atau hangat, langsung saja ini aku adonin ya teman-teman. Jika sudah dingin nanti susah ya, jadi pastikan ketika mengadonin, pastikan adonannya masih benar-benar sedikit panas ya teman-teman, supaya mudah lebih kalis lagi. Adoni adonan ini sampai benar-benar kalis. Seperti biasa tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi semua temanku yang sudah subscribe channel Dapur Keluarga Kumara. Yang belum ya langsung saja tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa ya like, comment, dan share. Terima kasih. Dan ini dia adonannya sudah kalis ya teman-teman. Langkah berikutnya potong menjadi beberapa bagian supaya lebih mudah. Lalu kemudian ambil satu potongan adonan lalu dikilik-kilik membentuk memanjang seperti ini ya. Perhatikan video ini caranya, jangan di skip. Kilik-kilik terus sampai menghasilkan bentuk yang diinginkan. Kemudian potong bagian ujung-ujungnya. Lalu langkah berikutnya potong-potong sesuai selera atau dikira-kira saja ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti ini. Jika sudah selesai sisihkan, kemudian ambil adonan lagi lalu gilik-gilik sampai membentuk memanjang seperti tadi ya teman-teman. Lakukan seperti hal yang sama sampai selesai. Kurang lebih ukurannya seperti ini, sesuaikan saja ya teman-teman. Ini aku perkirakan saja. Kemudian langkah berikutnya potong-potong seperti tadi sampai membentuk seperti bantal ya teman-teman. Nah kurang lebih bentuknya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya ambil alat atau pisau, kemudian bentuk garis-garis memanjang seperti ini ya teman-teman. Perhatikan video ini atau lakukan caranya seperti video yang aku tampilkan. Sebenarnya untuk bentuknya ini sesuai selera masing-masing saja ya teman-teman. Karena ini aku bentuknya seperti ini saja. Jika teman-teman ingin membentuk
adonannya ini bentuk yang lain boleh ya, silakan sesuaikan keinginan atau sesuai seleranya masing-masing. Nah, ini dia hasilnya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Berikutnya, siapkan minyak goreng yang sudah dipanaskan secukupnya untuk menggoreng. Ini langsung saja aku masukkan karena udah aku panaskan. Goreng menggunakan api sedang. Dan untuk menggorengnya ini sesuaikan selera masing-masing ya teman-teman. Ingin menghasilkan tekstur gorengan kuenya ini seperti apa? Jika ini menghasilkan kriuk garing di luar dan di dalam, gorengnya ini sampai kecoklatan atau lebih lama ya teman-teman. Karena aku ingin menghasilkan kriuk di luar saja dan di dalamnya empuk, maka aku gorengnya hanya sampai kuning keemasan, tidak sampai kecoklatan ya teman-teman. Digoreng sampai benar-benar kecoklatan luar dalam, itu nanti resikonya hasilnya setelah dingin agak sedikit keras ya teman-teman. Aku gorengnya tidak sampai kecoklatan karena aku ingin menghasilkan kriuk di luar dan di dalamnya empuk ya teman-teman. Lanjut masukkan sisa adonannya, goreng kembali. Dan jangan lupa ya teman-teman, sambil dibolak-balik jika adonannya sudah kokoh supaya matangnya secara merata. Cemilan simpel ini dari dua bahan utama yaitu tepung terigu dan air sudah bisa jadi cemilan yang enak bersama keluarga tercinta, juga bisa jadi ide jualan ya teman-teman. Bahannya sangat ekonomis dan pastinya ini mudah didapat. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.